Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurmiyah, dan sekarang kita bahas bab yang baru, yaitu faslun. Ay fi hasri ma taqaddama fa innal musannifa dzakara min babi alamatil i'rabi lahuna mufassala. Artinya, kesimpulan dari apa yang telah terdahulu pembahasannya, maka sesungguhnya musannif menyebutkan dari bab tanda i'rab sampai bab ini mufassala, ya, secara terperinci. Summa ajmala fi hadzal fasli tamrinan lil mubtadi'i ka'adatil mutaqaddimina rahimahumullahu bi khilafil mutaakhirina. Ya. Kemudian musannif mengglobalkan pada bab ini sebagai latihan untuk para pemula, seperti kebiasaan ulama terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, berbeda dengan ulama masa kini. Fa innahum yujammiluna summa yufassiluna. Maka sesungguhnya mereka itu, ya, yujammilun, mereka menjelaskan dulu secara global, baru secara terperinci, ya. Jadi ada beda metode antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, itu biasanya mereka merinci dulu. Mereka rinci dulu masalahnya, baru mereka bicara secara global. Makanya di sini dirinci dulu, ya, di bab mengenai tanda i'rab. Rafa punya 4 tanda apa saja, nasab punya berapa tanda apa saja, jar punya tanda apa saja. Baru setelah itu di bab faslun ini diterangkan secara global. Ini metodenya ulama zaman dulu. Tapi kalau metodenya ulama zaman sekarang, mereka bicara secara global dulu, baru secara terperinci, ya. Ini perbedaan metode antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Nah, kama jara alaihi fil marfu'ati wal mansubati wa huwa auqafin nafsi, sebagaimana yang berlaku di bab marfu'at dan bab mansubat. Dan metode seperti itu, yaitu mengglobalkan secara umum baru merinci, itu lebih cocok untuk jiwa, ya, lebih cocok untuk dipahami oleh akal manusia. Karena memang kita belajar apapun itu, ilmu apapun yang kita pelajari, baiknya kita mengetahui secara global dulu, ya. Kalau kita tahu secara global apa, baru kita masuk secara terperinci. Kalau kita mulai dari sesuatu yang sangat terinci, ya, khawatirnya kita belum punya bekal yang cukup. Banyak istilah-istilah yang belum kita pahami. Tapi kalau kita mulai secara global, maka ini insya Allah lebih mudah, ya, lebih mudah bagi pembelajar, ya. Naam. Wal faslu lughatan al-hajizu baina syai'aini. Dan fasal secara bahasa artinya adalah penghalang antara dua sesuatu, ya, batas antara dua sesuatu. Wastilahan ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Dan secara istilah, fasal adalah nama untuk sejumlah bilangan yang dikhususkan, berupa ilmu yang di bawahnya ada pembahasan-pembahasan dan masalah-masalah ghaliban secara umum. Jadi fasal itu, ini adalah pembahasan. Biasanya kalau kita baca kitab itu faslun fi apa, ya, lagi bahas tentang apa, itu namanya fasal. 6. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Isim yang mu'rab itu bisa dibagi dua. Yang pertama, mu'rabnya dengan harokat, ya, artinya yang berubah-ubah harokatnya. Yang kedua, mu'rabnya dengan huruf, artinya yang berubah-ubah hurufnya, harokatnya sama. Begitupun yang harokat, hurufnya sama, harokat yang berubah-ubah. Nah, ini pembagian i'rab ditinjau dari apanya yang berubah. Maka bisa berubah harokatnya, bisa berubah hurufnya. Ai ma yu'rabu bil harokati wa ma yu'rabu bil hurufi qismani. Artinya apa yang di-i'rab dengan harokat dan apa yang di-i'rab dengan huruf itu ada dua kelompok. Wa qadima
ma yura bil harakatis salasi ad-dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halati khafdi li'annaha al-aslu, ya. Dan telah terdahulu pembahasan apa yang i'rabnya dengan harokat yang 3, yaitu dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, dan kasrah ketika khafat atau jar. Karena ketiganya ini adalah tanda asli. Wa aqabahu bima yu'rabu bil hurufil arba'ati al-alifu wal waw aw al-alifi wal wawi wal ya'i wan nuni li'annahu far'un wal aslu muqaddamun 'ala al-far'i. Dan selanjutnya, ya, setelah disebutkan pembahasan tentang 3 harokat asli, dhammah, kemudian fathah dan kasrah, kemudian disusul dengan pembahasan apa yang di-i'rab dengan huruf yang 4, yaitu alif, waw, ya, dan nun. Karena sesungguhnya huruf-huruf ini adalah far'i, tanda cabang. Wal aslu muqaddamun al far'i, dan tanda asli itu didahulukan dari tanda yang cabang. Nah, falladhi yurau bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka yang berubah harokatnya itu ada 4 macam. Jadi yang berubah harokatnya bukan hurufnya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, ya. Nah, na'un minal af'ali wa salasatun minal asma'i. Ini komentar beliau, dari 4 yang berubah-berubah harokatnya, hanya 1 yang dari fi'il, sisanya 3 dari isim semua. Karena isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim ini isim. Fi'il cuma 1, itu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Ini yang termasuk kelompok mu'rab harokatnya. Nah, al-ismul mufradu taqaddama annahu ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati wa yurabil harakati mutlaqan sawa'un kana mudhakkaran aw muannasan masrufan aw la wa sawa'un kana yurabu dhahiran aw muqaddara. Isim mufrad telah terdahulu pembahasannya bahwasanya definisi dari isim mufrad adalah yang bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula mulhaq dengan keduanya, dan bukan pula dari kelompok isim yang 5. Dan isim mufrad ini mu'rabnya dengan harokat secara mutlak, ya. Pokoknya semua isim mufrad secara mutlak i'rabnya pasti dengan harokat. Sama saja apakah dia isim mufradnya mudzakkar atau muannas, ya, kemudian munsharif atau ghairu munsharif. Kemudian sama saja apakah dia i'rabnya zahir ataupun takdir, itu semuanya i'rabnya dengan harokat. Misalnya jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, ya. Di situ zaid adalah mufrad ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah, semuanya dengan harokat, ya, dhammah, fathah, kasrah. Ini isim mufrad. Kemudian jamak taksir, yang kedua jamak taksir. Wa jamut taksiri ma taghayyara bina'u mufradihi wa huwa bijami aqsamihi yurabil harakati sa'un kana dhahiratan aw muqaddaratan limudzakkariin aw muannasin. Jamak taksir, ya, adalah apa yang berubah bangunan mufradnya, apa yang berubah susunan mufradnya. Dan jamak taksir ini dengan seluruh macam-macamnya, alhamdulillah sudah kita bahas kemarin waktu membahas bab pengenaan tanda i'rab, ya, definisi jamak taksir. Ini seluruh macam jamak taksir mu'rabnya itu dengan harokat. Sama saja apakah dia zahir ataupun muqaddarah. Sama saja apakah dia mudzakkar atau muannas. Jadi jamak taksir sama dengan isim mufrad. Ya, misalnya ja'ar rijalu, ra'aitu rijala, marartu bir rijali. Ya, ini semuanya dengan harokat, dhammah, fathah, kasrah. Nah, wa jam'ul muannatsis salimu huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ya, jamak muannats salim
ya adalah apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan ya dari bentuk mufradnya. Misalnya muslimun ditambah dengan alif dan ta, muslimatun. Mukminun jadi mukminatun dan sebagainya. Nah, kemudian ya di sini ada catatan yujibu bina'ahu au yanqulu i'rabahu. Ya, yang keempat, kata yang mu'rab dengan harakat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang mewajibkan fi'il mudhari menjadi mabni atau memindahkan i'rabnya menjadi tidak lagi mu'rab ya. Nah, dan ini kita bahas ya barusan ketika membahas tanda jazm. Ya, jadi fi'il mudhari yang tandanya dengan harakat itu dengan sukun, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersama dengan akhir sesuatu. Misalnya kalau yaktubu berarti yang yaktubu, taktubu, aktubu dan naktubu. Adapun fi'il yang 5 maka dia jelas bukan harakat tapi huruf ya. Nah, wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujazzamu bis sukuni. Dan semuanya itu yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, itu semuanya dirafakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazamkan dengan sukun. Nah, ini hukum asalnya ya. Ini hukum asalnya dan tanda aslinya. Ay wa kullu al-anwa'il arba'ati turfa'u bid-dhammati nahwu yaqumu zaidun wal fata wal qadi wa gulami wal rijalu wal usara wal mu'minatu. Artinya semua ya macam yang 4 yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu, semuanya itu dirafakan dengan dhammah. Contohnya yaqumu zaidun, maka zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun. Wal fata fa'il marfu' tanda rafanya dhammah tapi muqaddarah. Ya al fata fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi man'a min duriha at-ta'zuru. Kemudian wal qadi ini juga sama muqaddarah. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i man'a min duriha as-siqalu. Ya. Kemudian wa gulami, ini bersama dengan ya mutakallim, maka cara ngirabnya gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi ya. Kemudian gulam mudhaf wal ya dhamir muttasilun min sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Wa rijalu ini i'rabnya zahir ya dhammah. Wal usara ini jamak. Tapi jamak yang akhirnya ada huruf ilatnya. Maka al-usara fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'ala alifi man'a min duriya ta'zuru. Wa al-mu'minatu ini jamak muannas salim, ini apa namanya? Zahir, dhammatun zahiratun fi akhirih. Naam. Kemudian ay wa kulluha tunsabu bil fathati. Ya semuanya itu dinasabkan dengan fathah. Nahwu lan adriba zaidan wal fata wa gulami wa rijala wal usara ya. Contohnya aku tidak akan memukul Zaid, tidak akan memukul pemuda tersebut dan tidak akan memukul anak-anakku, tidak akan memukul para laki-laki dan para tawanan ya. Ini cara ngirabnya Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa lam nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Kalau Zaidan zahir dia. Kalau al-fata karena ada huruf ilatnya itu alif ya, maka kita katakan al-fata maf'ulun bihi mansubun ya. Tapi kalau di sini dia ma'tuf ya, ma'tufun ala Zaidan mansubun wa lam nasbihi fathatun muqaddatun ala alifi mana min duriha at-tazuru. Gulami tadi sudah dibahas waktu yang rafa. Ya gulami di sini mansubun wa lam nasbihi al-fathatu ya. Wa lam nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi ya. Wa rijala ini fathatun dhahirun bi akhirih wal usara karena ada alifnya, maka
ya mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alif fi mana min duriha at-tazuru, ya. Nah, kemudian dijarkan dengan kasrah. Contohnya marartu bi Zaidin wal fata wal qadi wa gulami wal rijala afan wal rijali wal usara wal hindati, ya. Marartu bi Zaidin al ba harfu jarin, Zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarri kasratun. Al fata ma'tufun ala Zaidin majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddar ala alifi mana min duri at-tazuru. Al-qadi sama muqaddaratun alal ya'i, tapi ya muqaddar alal ya'i mana min duriha as-siqalu. Gulami, ya matufan ala Zaidin majrurun wa lam tujarihi kasratun muqaddarun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Warijali ini kasrah dhahirah, al-usara sama dengan al-fata, wal hindati ini kasrah dhahirah, ya. Nah, wa kharaja an zalika salah satu afan. Yang terakhir dan dijazmkan dengan sukun ay bin nisbati lil fi'l mudhari fa innahu yujzamu bis sukuni nahwu lam yalid wa lam yulad hada wal aslu. Artinya, ya, berdasarkan, ya, kalau untuk pembahasan fi'l mudhari maka sesungguhnya ia dijazmkan dengan sukun, contohnya lam yalid dan wa lam yulad. Ini tanda aslinya, karena fi'l mudhari ada yang ketika jazm dia membuang. Karena kalau membuang ini masuknya ke huruf, ya, bukan ke harokat. Nah, wa kharaja an dzalika salah satu asya'a, dan keluar dari, ya, kaidah ini, dari kaidah dirafakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijarkan dengan sukun. Keluar dari kaidah ini 3 sesuatu, ya. Jamul muannats salimu, ya, yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'l mudhari wal mu'tal al akhiri yujzamu bi hadfi akhirih, ya. Jamu muannats salim dinasabkan dengan kasrah, kan tadi katanya dinasabkan dengan fathah, tapi kalau jamu muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Kemudian isim ghairu musharif dijarkan dengan fathah. Nah, ini juga kan keluar dari hukum asalnya, kan harusnya dijarkan dengan kasrah, tapi kalau isim ghairu musharif dijarkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari mutal akhir, dan fi'il mudhari mutal akhirnya dijazmkan dengan membuang akhirnya. Ya, jadi bukan dengan sukun. Kalau fi'il mudhari yang mutal akhirnya maka dia dijazmkan dengan membuang akhirnya. Nah, ay wa kharaja amma yurfa'u bid dhammati wa yansabu bil fathati wa yukhfadu bil kasrati wa yujzamu bis sukuni salah satu asya'a. Artinya keluar dari kaidah asal, dirafakan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun, 3 sesuatu, ya. Yang pertama, jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini ketika nasab tandanya bukan fathah tapi malah kasrah. Kenapa? Niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Fi nahwi ra'aitu al-hindati, ya. Ra'aitu al-hindati. Maka al-hindati kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun niyabatan anil kasrati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Itu cara nyerapnya. Nah, wal qiyasu yaqtadi an yansibal an yunsaba bil fathati likauniha, ya, al-asla, ya. Lakinnahu kharaja 'anil asli wa taqaddama annahum hamalu nasbahu ala jarrihi, ya. Dan kiasnya membutuhkan, ya, secara kias, ya, membutuhkan bahwa jamak salim ini dinasabkan dengan fathah karena keadaannya yang merupakan asli. Kan tapi dia keluar dari tanda yang asli. Dan telah terdahulu pembahasannya bahwasanya jamak muannats salim ini dibawa tanda nasabnya ke tanda jarnya. Jadi yang harusnya dia nasab dengan fathah, dia malah nasab dengan kasrah. Sedangkan kasrah ini adalah tanda jar, ya. Nah, jadi ini keunikan, ya, dalam i'rab jamak muannats salim ketika nasab tandanya malah jar. Nah, kemudian yang kedua yang juga enggak mengikuti tanda asalnya
adalah isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif itu dijarkan dengan fathah. Niyabatan il kasrati nahu maratu bi ahmada wa masajida. Wal qiyasu an yukhfadda bil kasrati li kauniha al asla, lakin ya lakin lima syabah al fi'la kharaja an aslihi, ya. Afwan, lakin lamma syabah al fi'la kharaja an aslihi. Nah, isim ghairu munsharif ini dia dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasroh. Contohnya maratu bi ahmada wa masajida. Nah, maratu bi ahmada ini ngirobnya al-bawah harfu jarin ahmada majrurun bil bai wa lamatu jarihi fathatun niyabatan al kasrati li'annahu ismun ghairu munsharif. Kemudian masajida ini matufun ala ahmada majrurun wa lamatu jarihi fathatun niyabatan al kasrati li'annahu ismun ghairu munsharif. Dan kiasnya itu harusnya dia dijarkan dengan kasrah karena keadaannya yang asli. Akan tetapi ketika dia menyerupai fiil, ya, dia isim ghairu munsharif ini memiliki sifat yang menyerupai fiil sehingga dia keluar dari aslinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menyelisih tanda asli adalah fiil mudhari yang mu'tal akhirnya itu dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya, ya. Sawaun kana mu'tallan bil alifi awil wawi awil ya'i nahu lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi wa kana al aslu an yujzama bis sukuni, ya. Fi'il mu'tal ini sama saja apakah mu'talnya dengan alif atau dengan waw atau dengan ya. Contohnya lam yaghzu tidak berperang, lam yakhsha tidak takut, lam yarmi tidak melempar, wa kana al aslu an yujzama bis sukuni, dan asalnya itu harusnya dia dijazmkan dengan sukun. Karena fi'il mu'tal kan termasuk fi'il yang tidak bersama dengan akhir sesuatu. Tapi karena akhirnya huruf ilat, maka dia nanti ketika jazm dia masuknya ke huruf bukan ke harokat. Ya, hurufnya yang dibuang, ya. Nah, insyaallah untuk bab fasal kita sudah itu sampai sini. Pembahasan yang mu'rab dengan huruf kita akan bahas di audio selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.